Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Syafaria Hadiandari, Muhammad Aziz Saputra, Sofina Albarika, Ariberto Sitindaon, dan Rodiatul Haida. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi masalah keputusan multi kriteria, proses hierarki analitik. Analytical Hierarchy Process atau AHP dikembangkan oleh Thomas L. Sati pada tahun 1970-an. Metode ini merupakan salah satu model pengambilan keputusan multi kriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Pada dasarnya, AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya. Dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu sintesa, maka akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Selanjutnya yaitu manfaat proses hierarki analitik. Yang pertama, memadukan intuisi pemikiran, perasaan, dan penginderaan dalam menganalisa pengambilan keputusan. Yang kedua, memperhitungkan konsistensi dan penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor untuk menilai validitas keputusan. Yang ketiga, kemudahan pengukuran dalam elemen. Dan yang keempat, memungkinkan perencanaan ke depan. Salah satu manfaat yang membedakan dengan model pengambilan keputusan lainnya yaitu ada syarat konsistensi mutlak. Hal ini didasarkan karena pengambilan keputusan yang dilakukan manusia sebagian didasarkan logika dan sebagian didasarkan juga pada intuisi. Selanjutnya, kelebihan proses hierarki analitik. Yang pertama, itu ada struktur yang berhierarki merupakan konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria paling dalam. Yang kedua, menghitung validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Kekurangan proses hierarki analitik yang pertama itu orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan ataupun banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal yang akan dipilih dengan menggunakan metode AHP. Yang kedua, untuk melakukan perbaikan keputusan harus dimulai dari tahap awal. Kemudian, prinsip dasar Analytical Hierarchy Process atau AHP. Problem Decomposition atau penyusunan hierarki masalah. Dalam penyusunan hierarki ini perlu dilakukan perincian atau pemecahan dari persoalan yang utuh menjadi beberapa unsur komponen yang kemudian dari komponen tersebut dibentuk suatu hierarki. Pemecahan unsur ini dilakukan sampai unsur tersebut sudah tidak dapat dipecah lagi sehingga didapat beberapa tingkat suatu persoalan. Penyusunan hierarki merupakan langkah penting dalam model analisa hierarki. Adapun langkah-langkah penyusunan hierarki adalah sebagai berikut ini. A. Identifikasi tujuan, keseluruhan, dan subtujuan. B. Mencari kriteria untuk memperoleh subtujuan dari tujuan keseluruhan. C. Menyusun subkriteria dari masing-masing kriteria, di mana setiap kriteria dan subkriteria harus spesifik dan menunjukkan tingkat nilai dari parameter atau intensitas verbal. D. Menentukan pelaku yang terlibat. E. Kebijakan dari pelaku. F atau yang terakhir, penentuan alternatif sebagai output tujuan yang akan ditentukan prioritasnya. Selanjutnya, comparative judgment atau penilaian perbandingan berpasangan. Prinsip ini dilakukan dengan membuat penilaian perbandingan berpasangan tentang kepentingan relatif dari dua elemen pada satu tingkat hierarki tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya dan memberikan bobot numerik berdasarkan perbandingan tersebut. Hasil penelitian ini disajikan dalam matriks yang disebut pairwise comparison. Synthesis of priority atau penentuan prioritas. Sintesa adalah tahap untuk mendapatkan bobot bagi setiap elemen hierarki dan elemen alternatif. Karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat untuk mendapatkan global priority, maka sintesis harus dilakukan pada setiap lokal priority.
Prosedur pelaksanaan sintesis berbeda dengan bentuk hierarki, sedangkan pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesis dinamakan priority setting. Untuk logical konsistensi atau konsistensi logis, konsistensi berarti dua makna atau objek yang serupa. Konsistensi data didapat dari rasio konsistensi atau CR yang merupakan hasil bagi antara indeks konsistensi atau CI dan indeks random atau RI. Kemudian langkah dan prosedur AHP. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan AHP untuk memecahkan suatu masalah adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi permasalahan dan menentukan tujuan bila AHP digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif. Maka, tahap ini dilakukan pengembangan alternatif. Kedua, menyusun masalah ke dalam suatu struktur hierarki sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terukur. 3. Menyusun prioritas dari tiap elemen masalah pada setiap hierarki. Prioritas ini dihasilkan dari suatu matriks perbandingan berpasangan antar seluruh elemen pada tingkat hierarki yang sama. 4. Melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada setiap tingkat hierarki. Penyusunan hierarki. Alat utama dari model Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah hierarki dari masalah yang akan diselesaikan. Secara garis besar, aplikasi dari model Analytical Hierarchy Process atau AHP dilakukan dalam dua tahap, yaitu penyusunan hierarki dan evaluasi hierarki. Hierarki dibuat dengan menggunakan diagram pohon atau tree diagram sebagaimana ada pada gambar berikut di bawah ini. Selanjutnya yaitu skala perbandingan. Penetapan skala kuantitatif untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lain dapat dilihat sebagai berikut. Intensitas kepentingannya yang pertama, definisinya yaitu kedua elemen sama pentingnya. Lalu penjelasannya, dua elemen menyumbangnya sama besar pada sifat itu. Lalu intensitas kepentingannya yang ketiga, definisinya yaitu elemen yang satu sedikit lebih penting ketimbang yang lainnya. Lalu penjelasannya, pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya. Lalu intensitas kepentingannya yang kelima, definisinya elemen yang satu esensial atau sangat penting ketimbang elemen yang lainnya. Lalu penjelasannya, pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen yang lainnya. Lalu intensitas kepentingannya yang ketujuh, definisinya satu elemen jelas lebih penting dari elemen yang lainnya. Penjelasannya, satu elemen dengan kuat disokong dan dominannya telah terlihat dalam praktek. Lalu intensitas kepentingannya ke-9, definisinya yaitu satu elemen mutlak lebih penting ketimbang elemen yang lainnya. Penjelasan, bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. Lalu intensitas kepentingannya yang kedua, 4, 6, dan 8, definisinya yaitu nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan. Penjelasannya, kompromi diperlukan antara dua pertimbangan. Lalu intensitas kepentingannya kebalikan, yaitu definisinya jika untuk aktivitas I mendapat satu angka bila dibandingkan dengan suatu aktivitas J, maka J mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan aktivitas I. Selanjutnya yaitu keputusan kelompok. Satie 1993 telah menjelaskan bahwa AHP dapat dilakukan pada pengambilan keputusan dalam suatu kelompok. Hal ini akan memperoleh hasil yang lebih baik karena terdapat adanya saling tukar saran dan ide serta wawasan. Akan tetapi, pertemuan kelompok itu juga dapat menimbulkan masalah apabila terjadi perdebatan. Dalam suatu kelompok yang besar, proses penetapan prioritas lebih mudah ditangani dengan membagi para anggota menjadi subkelompok yang lebih kecil dan terspesialisasi, yang masing-masing menangani suatu masalah dengan bidang tertentu
di mana anggotanya mempunyai keahlian khusus. Apabila subkelompok ini digabungkan, maka nilai setiap matriks harus diperdebatkan dan diperbaiki. Akan tetapi, perdebatan dapat ditiadakan dan pendapatan perseorangan diambil melalui kuesioner yang nanti dijabarkan. Nilai akhir yang diperoleh dari rata-rata geometrik yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu akar A1 dikali A2 dikali AN pangkat N, di mana N merupakan jumlah orang yang memberikan penilaian, sedangkan X merupakan nilai skala perbandingan berpasangan setiap orang. Selanjutnya, proses perhitungan AHP pada matriks perbandingan berpasangan. Sati 1993 menjelaskan bahwa elemen-elemen pada setiap baris dari matriks persegi merupakan hasil perbandingan berpasangan. Setiap matriks pairwise cooperation dicari eigenvektornya untuk dapat local priority. Skala perbandingan berpasangan didasarkan pada nilai-nilai fundamental AHP dengan pembobotan dari nilai 1 untuk sama penting sampai dengan 9 untuk sangat penting sekali. Dari susunan matriks perbandingan berpasangan dihasilkan sejumlah prioritas yang merupakan pengaruh relatif sejumlah elemen pada elemen di dalam tingkat yang ada di atasnya. Dalam subsistem operasi terdapat elemen operasi yaitu elemen-elemen operasi A1, A2, A3 hingga AN. Maka hasil perbandingan secara berpasangan elemen operasi tersebut akan membentuk suatu matriks perbandingan. Sati 1993. Perbandingan berpasangan dimulai dari tingkat hierarki yang paling tinggi, di mana suatu kriteria digunakan sebagai dasar pembuatan perbandingan. Adapun bentuk matriks perbandingan berpasangan dapat dilihat pada gambar berikut. Di gambar tersebut tentang matriks perbandingan berpasangan, di mana pada kolom C ada A1, A2 hingga AN, dan kolom A1 ada A kecil 11 dan A kecil 21 dan paling akhir itu AN1. Pada kolom A2 ada A kecil 12, A kecil 22 dan menghasilkan AN yaitu A kecil 1N, A kecil 2N dan dihasilkan pula A kecil MN. Matriks ANXN di atas merupakan matriks resiprokal dan diasumsikan terdapat N elemen yaitu W1, W2 hingga Wn yang akan dimulai secara perbandingan nilai atau judgment perbandingan secara berpasangan antara Wi dengan Wj dapat dipresentasikan seperti matriks tersebut. Dalam hal ini, matriks perbandingan adalah matriks A dengan unsur-unsurnya adalah A dengan I dan J sama dengan 1, 2 hingga N. Unsur-unsur matriks tersebut diperoleh dengan membandingkan satu elemen operasi terhadap elemen operasi lainnya. Untuk tingkat hierarki yang sama, misalnya A11 adalah perbandingan kepentingan elemen operasi A1 dengan elemen operasi sendiri, sehingga dengan sendirinya nilai unsur A11 adalah sama dengan 1. Dengan cara yang sama, maka diperoleh semua unsur diagonal matriks perbandingan sama dengan 1. Dapat kita lihat tabel pada gambar, ada kolom pembuat keputusan dari kriteria A, B, C hingga kriteria D. Itu menunjukkan nilai-nilai yang saling berkaitan antara pembuat keputusan dari baris dan kolom per setiap kriteria. Nilai unsur A12 adalah perbandingan kepentingan elemen operasi A besar 1 terhadap elemen A besar 2. Besarnya nilai A kecil 12 adalah 1 per A kecil 12 yang menyatakan tingkat intensitas kepentingan elemen operasi A2 terhadap elemen operasi A1. Berikut tabel tadi adalah contoh tabel berpasangan. Bagian B, perhitungan bobot elemen.
Perhitungan bobot elemen dilakukan dengan menggunakan suatu matriks. Bila faktor pembobotan elemen-elemen operasi A1, A2 hingga AN tersebut dinyatakan sebagai vektor W dengan W1, W2 hingga Wn, maka nilai intensitas kepentingan elemen operasi A1 terhadap A2 yaitu W1 per W2 yang sama dengan A kecil 1, 2, sehingga matriks perbandingan dapat pula dinyatakan sebagai berikut. Dapat kita lihat di tabel. Nah, nilai-nilai WI per WJ dengan IJ sama dengan 1, 2 hingga N dengan partisipan orang-orang yang berkompeten dalam permasalahan yang dianalisis. Bagian C, perhitungan konsistensi. Kusuma 2004 menjelaskan bahwa matriks bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan tersebut harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal secara berikut. Yang pertama, hubungan kardinal AIJ dengan AJK menghasilkan AIK. Dan kemudian yang kedua, hubungan ordinal AI lebih besar dari AJ, AJI lebih besar dari AK, maka menghasilkan AI lebih besar dari AK. Hubungan di atas dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut. Yang pertama dengan melihat preferensi multiplikatif, dan yang kedua dengan melihat preferensi transitif. Pada keadaan sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari hubungan tersebut, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini dapat terjadi karena ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang. Dapat kita lihat pada tabel itu contoh konsistensi matriks sebagai berikut. Pada baris kolom A dan baris IJK itu ada nilai-nilai yang saling berkaitan seperti I, J, 4, 2, dan 1/4, 1, 1/2, 1/2, 2, dan 1. Matriks A di atas konsisten karena AIJ dengan AJK menghasilkan AIK sebesar 4 dikali 1/2 sama dengan 2. AIK dengan AKJ menghasilkan AIJ yaitu 2 kali 2 yang menghasilkan sama dengan 2. Kemudian ada AJK dikali AKI menghasilkan AJI dengan setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Selanjutnya, dalam teori matriks diketahui bahwa kesalahan kecil pada koefisien akan menyebabkan penyimpangan kecil pula pada eigenvalue. Dengan mengombinasikan apa yang telah diuraikan sebelumnya, jika diagonal utama matriks A bernilai 1 dan jika konsisten, maka penyimpangan kecil dan AIJ akan tetap menunjukkan eigenvalue terbesar dan delta maksimal nilainya akan mendekati 0. Penyimpangan dari konsistensi dinyatakan dalam indeks konsistensi yang didapat dari rumus berikut, yaitu CI sama dengan delta max dikurang N per N-1, di mana delta max itu adalah eigenvalue maksimum dan N sama dengan ukuran matriks. Indeks konsisten matriks random dengan skala penelitian 1 sampai dengan 9 beserta kebalikannya sebagai indeks random atau RI berdasarkan perhitungan Sati dengan 500 sampel jika judgment numeric diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8, dan seterusnya akan diperoleh rata-rata konsistensi untuk matriks dengan ukuran yang berbeda. Kemudian dapat dilihat di tabel selanjutnya. Tabel 2.3 menunjukkan nilai indeks random, yaitu ukuran 1,2 dengan indeks 0,0, ukuran 3 dengan indeks 0,58, ukuran 4 dengan indeks 0,9, ukuran 5 dengan indeks 1,12, ukuran 6 dengan indeks 1,24,
ukuran 7 dengan indeks 1,32, ukuran 8 dengan indeks 141, ukuran 9 dengan indeks 1,45, dan ukuran 10 dengan indeks 1,49. Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan sebagai rasio konsistensi atau CR. Untuk model AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika nilai rasio konsistensinya tidak lebih dari 0,1 atau sama dengan 0,1. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.